Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Hujah, NIM G101210022, Prodi Fisika, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dosen pengampu Bapak Kusnadianto Abbas, SPD, MPD. Bahasa Indonesia adalah sarana penyampaian informasi kepada orang lain secara lisan maupun tulisan, mengenai apapun yang ingin kita sampaikan, agar orang dapat mengerti maksud dan tujuan kita. Berkomunikasi dalam bentuk simbol bunyi, di mana setiap simbol bunyi memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, kata sarang dalam bahasa Korea artinya cinta, sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya kadang atau tempat. Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan lebih ekspresif, di mana mimik, intonasi, dan gerak tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Dalam berbahasa, lidah itu setajam silet atau pisau. Oleh karena itu, dalam berkata-kata sebaiknya tidak sembarangan dan menghargai serta menghormati. Bahasa sarana komunikasi mempunyai fungsi utama bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Keterikatan dan keterkaitan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap atau berubah. Berikut contoh berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalkan dialog seorang guru dan seorang siswa. Pak Rio, Rino, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Rino, sudah Pak. Pak Guru, baiklah, kalau begitu segera dikumpulkan. Rino, baik Pak, terima kasih. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai pemasok kosakata di dalam bahasa Indonesia, sementara bahasa asing kedudukan berfungsi sebagai penunjang komunikasi internasional seperti diplomasi dan politik. Contoh dari bahasa daerah seperti Opiah harga nona deai dalam bahasa daerah Bungku. Dalam bahasa Indonesia artinya berapa harganya ini, untuk menanyakan suatu harga barang yang ingin dibeli. Ya, itulah mengapa fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Kita akan bahas lagi soal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Nilai yang dimiliki merupakan cerminan bangsa Indonesia. Jadi, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia juga melambangkan watak dan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dibuktikan dengan digunakannya dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, bahasa juga ada alat pengantar
dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat menonton.